Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, biasa dipanggil Mas Karyo. Dan ini istri saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Galuh. Ya, jadi kami pemilik Timlo Mas Karyo yang kami buka pada tanggal 2 Desember tahun 2023. Jadi pembukaan Timlo Mas Karyo ini kami inginkan sejak tahun 98. Jadi pada waktu itu saya kuliah tahun 96 di teknik sipil, tapi punya cita-cita waktu itu selepas lulus pengen membuka warung makan. Jadi alhamdulillah pada tanggal 2 Desember 2020 kemarin resmi dibuka Timlo Mas Karyo ini dengan menu soto, timlo, sop, kare, dan pecel. Jadi mengawali usaha ini sebenarnya sejak tahun 2003 sampai 2012 saya berprofesi sebagai bankers BUMN. Setelah itu 10 tahun setelah menjadi banker, kami memutuskan untuk membuka usaha, yaitu bisnis rempah-rempah, bahan baku, jamu dan obat. Jadi berupa jahe, laos, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Kemudian keinginan kami karena kami bercita-cita membuka warung makan dan kami mempunyai ketertarikan di kuliner. Jadi sejak tahun 2023 ini kita buka warung makan, walaupun tetap bisnis utama kami yaitu di bisnis rempah-rempah. Jadi untuk nama Mas Karyo sendiri ini sebenarnya kan dipanggil apa ini? Nama panggilan waktu kuliah ya? Iya, jadi nama beliau ini bisa dibilang unik ya, namanya karyawan. Jadi sering dipanggil waktu kuliah itu Karyo. Jadi memang bisa dibilang apa ya, yang khas nama Jawanya ada, karena kan Timlo, kita kan Timlo Mas Karyo ya, karena Timlo sendiri itu kan makanan khas Solo, bisa dibilang seperti itu. Dan makanya kita putuskan untuk nama Timlo Mas Karyo biar Solonya itu kelihatan banget. Jadi kalau menu itu kita pilih dari keluarga. Jadi memang Timlo ini sendiri udah beberapa kali sebagai menu andalan keluarga lah ya. Jadi kalau misalkan ada acara keluarga itu beberapa kali Timlo itu dihidangkan, dan ternyata alhamdulillah respon dari keluarga besar ataupun family atau kerabat yang lain positif, karena memang Timlo di sini kita beda. Timlonya kita bisa dibilang itu Timlo yang segar. Beda kalau Timlo yang mungkin pada dirasain semua yang di Solo ya, itu lebih ada amisnya karena ada jeroannya. Nah kalau kita di sini tuh Timlonya segar, jadi ada sayurnya, ada bihun kayak gitu. Jadi beda. Boleh deh langsung diincip langsung di sini. Jadi kenapa akhirnya kami memutuskan untuk membuka warung makan? Yang jelas karena sejak kecil saya hampir selalu diajak Bapak untuk ibaratnya wisata kuliner ya, dari warung ke warung, mengicip beberapa macam menu. Dan akhirnya dari menu soto, timlo, sop, kare, timlo ini sesuatu yang menarik bagi kami. Dan untuk pemilihan kenapa Timlo Mas Karyo dan kenapa menu utamanya Timlo, karena ibaratnya kita sudah melakukan riset. Jadi setiap 2 bulan sekali kita masak dengan untuk beberapa macam acara, dan ternyata rasanya bisa dikatakan stabil. Jadi kenapa kita memilih warung makan? Pertama memang kita cita-citakan sejak saya kuliah. Yang keduanya karena memang dari kecil kami terbiasa dengan wisata kuliner. Jadi ke hobi ya, menyalurkan hobi kulineran. Jadi untuk pertama strategi kita pemasarannya adalah pertama kan memperkenalkan bahwa di sini ada warung Timlo. Jadi 10 hari sebelum pembukaan memang kita ada soft launching. Jadi kita sepanjang jalan ini kita mendapatkan kiriman karangan bunga dari kawan-kawan kuliah dan kolega-kolega sepanjang jalan, mungkin lebih dari 30 karangan bunga, dan ternyata
selama 10 hari ini menjadi perhatian warga sekitar maupun pengguna jalan. Ternyata ada apa seperti itu. Selain itu kita juga pakai media online, jadi kita di media Instagram, TikTok, dan Facebook dan sebagainya seperti itu. Jadi yang pasti kita ketok rasa kita akan selalu jaga ya. Artinya dengan bumbu kita juga bertakar, artinya kita sudah patenkan untuk bumbunya dengan timbangan yang baik. Selain itu juga kebersihan. Jadi kita punya slogan maupun semboyan. Jadi di sini di Timlo Mas Karyo itu bukan hanya sekedar cara yang baik, cara masak, cara menyajikan. Bukan hanya sekedar rasa yang baik. Jadi rasa yang enak, yang ringan, maupun yang cocok di lidah warga Solo dan sekitarnya. Tapi juga kita memberikan doa yang terbaik bagi pengunjung dan pelanggan. Jadi selain cara masak yang baik, rasa yang baik, kita juga diberikan doa yang terbaik. Mungkin itu strategi kita bahwa setelah kita berikhtiar dengan rasa, harga, dan tempat yang baik, kita berikan doa yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita. Jadi awal memang kan tadi dari keluarga ya, kita keluarga sebelum untuk kuliner ini, sebenarnya kan suami juga tadi sudah dijelaskan banker, memutuskan buat untuk ke rempah-rempah, terus insya Allah alhamdulillah buat merambah ke kuliner. Alhamdulillah saya juga di fashion, walaupun semua kita ini bisa dibilang tahap belajar semua, tapi insya Allah kita semakin kesini semakin belajar. Kita keluarga itu biasanya saling mendukung ya, saling mendukung. Jadi kalau itu baik, insya Allah kita usahakan secara bersama-sama. Nah untuk ini saya mendukung dari resep itu kita takar. Saya bantu dalam kayak menimbang bumbu-bumbu dan sebagainya, gimana biar rasanya tuh konsisten. Jadi istri menyediakan bumbu secara permanen. Jadi ketika bumbu sudah habis, jadi beliau yang menyiapkan, menakar, meramu dan sebagainya, bagian istri. Ya alhamdulillah, jadi alhamdulillah kebetulan kami ada beberapa usaha ya. Yang pertama di rempah-rempah, yang kedua kalau istri ini lebih sebenarnya ke fashion, dan sekarang ketiga ini juga warung makan. Jadi kita tiga itu mengerjakan secara bersama. Jadi kalau bagi kami berprinsip kalau dikerjakan secara bersamaan itu kan hasilnya mungkin lebih baik dibanding dengan kerja sendiri. Jadi alhamdulillah untuk fashion kita juga kerjakan bersama, warung makan pun kita juga kelola bersama, seperti itu. Jadi kesannya kerja bareng itu menyenangkan kan seperti itu. Jadi beberapa hal yang kami pegang setiap melakukan usaha apapun, yang pertama adalah setiap apa yang lakukan kami meyakini dengan iman yang kami pegang ya. Jadi kami punya keyakinan kalau niatnya baik pasti akan berhasil. Setelah kita meyakini apa yang kita kerjakan itu, pastinya saya usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi apapun kita kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat dan riang gembira dan bahagia. Yang ketiga, setelah kita mengusahakan, kita tentunya berdoa, berpasrah sama Allah, minta yang terbaik, dan selebihnya apapun hasilnya kita terima dengan sabar. Seperti itu yang kita pegang dalam menjalankan usaha kami. Jadi tadi ditarik dari Timlo sendiri khas Solo ya. Pengen mimpi juga kalau Timlo Mas Karyo ke depan itu jadi ikon kota Solo seperti itu. Jadi ke depan bismillah mudah-mudahan semakin banyak yang merasakan dari Timlo Mas Karyo, menu-menu Timlo Mas Karyo. Di sini sangat beragam, jadi nggak cuma Timlo. Jadi nggak ada salahnya satu keluarga nanti ke sini kan ada yang suka Timlo, mungkin ada yang suka soto, kare pun juga khas ini juga ya. Kemudian pecelnya alhamdulillah ternyata responnya juga banyak yang suka. Garang asem itu kan juga termasuk juga ikon khas Solo juga. Jadi insya Allah menu-menunya itu menu-menu khas Solo. Jadi satu tempat insya Allah bisa mengakomodir semua menu-menu Solo seperti itu. Jadi pertama pendirian memang kami juga punya niatan. Yang pertama
berharap warung ini menjadi saluran berkah bagi banyak orang, baik itu lingkungan sekitar, pegawai dan sebagainya. Yang kedua, menjadi tempat sarana kami untuk bersedekah, karena kita mengalokasikan setiap keuntungan dari ini kita akan sedekahkan. Yang ketiga, kita punya harapan, jadi ini adalah warung pertama. Tentunya kami berharap akan ada tim Lomas Karyo, tim warga di kota lain atau di tempat-tempat lain, baik itu kerjasama atau milisi maupun model kemitraan yang lain. Jadi buat para pemirsa, di Solo ini ada tim Lomas Karyo yang insya Allah menunya lengkap. Bukan hanya sekedar timlo, ada soto, sop, kare, pecel, garangan asem. Insya Allah tuh makanan khas Solo yang dengan satu tempat insya Allah nyaman, harga terjangkau. Pemirsa bisa dicoba ke sini, ajak keluarga, family semua ke sini. Insya Allah memuaskan karena kita di sini nggak hanya memberikan cara yang baik, bukan sekedar rasa juga, tapi kita juga memberikan doa yang terbaik buat para customer kita seperti itu.